ayat yang terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang membencimu wahai Nabi Muhammad itu terputus. Kata para ulama, ayat ini Allah turunkan berkaitan dengan ucapan orang-orang musyrikin. Ada yang mengatakan untuk Al-As bin Wa'il, untuk Abu Lahab. Ya. Kenapa demikian? Ketika salah seorang putra Rasul meninggal dunia, ya, ada yang mengatakan Al-Qasim. Ketika meninggal dunia, orang musyrikin mengolok Nabi. Orang musyrikin, ya, mencela Nabi dengan mengatakan Nabi Muhammad itu abtar, terputus nasab keturunannya. Karena apa? Nggak punya anak laki-laki. Ya. Anak laki-lakinya meninggal dunia, Rasul terputus. Ya. Maka Allah membantah mereka dengan mengatakan yang terputus dari rahmat Allah, yang terputus dari kebaikan adalah yang membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini kaitannya dengan sebab nuzul ayat tersebut. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya beliau mengatakan apa arti inna syani'aka huwal abtar. Kata beliau, inna mubghidaka ya Muhammad wa mubghidha ma jita bihi minal haqqi wal huda wan nuris sati huwal abtar al azal al aqal al munqati dzikruhu. Arti inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya yang membencimu wahai Nabi Muhammad dan yang membenci ajaranmu, ya, syariatmu, maka dialah yang terputus dari rahmat Allah, yang sedikit mendapatkan kebaikan, yang terhina dan yang terputus, ya, namanya. Di sini sekali lagi sesuatu yang, ya, harus betul-betul kita jadikan sebagai bahan renungan. Hati-hati kalau, ya, berbicara tentang syariat Nabi Muhammad. Namun yang banyak tidak dipahami, ketika syariat Nabi Muhammad dibenci, diolok-olokkan, caci maki dan sebagainya. Padahal ini juga sama saja membenci Nabi Muhammad. Ya, membenci inna syani'aka itu termasuk ke dalamnya membenci syariat Nabi Muhammad. Ya. Bahkan ulama ketika menulis 10 pembatal keislaman, orang itu bisa murtad dari Islam kalau membenci syariat Nabi Muhammad atau memperolok syariat Nabi Muhammad. Ya. Wanita berjilbab misalnya dicela, ya, dikatakan, ya, misalnya, atau yang pakai cadar dikatakan ninja misalnya. Ya, ini sekali lagi hati-hati. Ya, kata para ulama, orang itu masuk Islam mudah hanya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, masuk Islam. Cepat masuk Islam itu. Ya, mudah, singkat. Namun keluar dari Islam bisa lebih singkat dari itu. Hati-hati. Ya, mengatakan jilbab itu sudah enggak laku misalnya sekarang ini. Dalam artian, ya, sudah kadaluarsa syarat jilbab. Naudzubillah min dzalik. Ini orang itu bisa apa? Murtad dari Islam. Allah mengatakan, "Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah, apakah dengan Allah, dengan ayatnya, dengan rasulnya kalian memperolok? La ta'tadiru, jangan kalian minta maaf, qad kafartum, kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Hati-hati. Ya, kalau berbicara tentang syariat. Kalau memang, ya, belum bisa melaksanakan jaga lisan, ya, kalau memperolok syariat Islam, ya, mengatakan poligami itu syariat yang keji, yang dolim, kalau bawa perempuan kufur besar, ya, orangnya bisa keluar dari Islam, ya, karena apa? Memperolok syariat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan demikian syariat yang lainnya, ya, sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Hati-hati, membenci, ya, membenci sekali lagi dalam hati. Ya, ini sudah, ya, nggak laku lagi syariat seperti ini dan sebagainya. Ya, ini sudah zaman now, nggak ada lagi seperti itu dan sebagainya. Sekarang emansipasi wanita, nggak ada poligami, nggak ada syariat, ya, cadar, nggak ada syariat ini dan itu. Ya, memperolok agama Allah bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau memang belum bisa melaksanakan, jaga lisan, jaga hati.
jangan sampai membenci, memperolok syariat Islam, itu bisa apa? Keluar dari al-Islam. Maka sekali lagi, orang yang membenci syariat Nabi Muhammad itu abtar, terputus dari kebaikan, terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata para ulama yang terakhir, ada kisah tentang ayat ini juga, yaitu kisah Raja Persia, Kisra. Dulu Rasul mendakwai 2 penguasa dunia, Romawi dan Persia. Rasul mengutus sebagian sahabat dengan surat beliau mendakwai mereka. Surat yang dikirim ke penguasa Romawi itu diterima dengan baik, meskipun mereka nggak mau masuk Islam, cuma diterima dengan baik. Namun Raja Persia Kisra merobek-robek suratnya Rasul, bahkan menghinakan, mempermalukan utusannya Rasul. Maka apa yang Allah perbuat dengan ayat ini, inna syani'aka huwal abtar. Dalam waktu yang singkat Raja Persia dibunuh oleh keluarganya sendiri dan kekuasaannya sampai sekarang tenggelam. Kenapa? Memperolok, menghinakan suratnya Nabi Muhammad SAW. Yakini yang memperolok, yang membenci Nabi Muhammad, yang membenci syariat Nabi Muhammad, cepat atau lambat akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengancam, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang memperolok, membenci syariat Nabi Muhammad itu terputus. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk senantiasa cinta dan mengagungkan, menghormati, mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW sampai akhirat kita, dan semoga Allah mengumpulkan kita dengan Nabi Muhammad SAW di surga kelak.